Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Apa kabar hari ini adik-adik yang ada di rumah? Dahsyat dan luar biasa. Baiklah, ibadah di pagi hari ini akan segera dimulaikan. Ibadah Komisi Anak Sekolah Minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang. Pertama, pembukaan ucapan selamat datang. Tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya sehingga pada saat ini kita boleh diberi kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan walaupun hanya di rumah masing-masing lewat siaran TV kabel. Untuk itu, marilah siapkan hati adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan di pagi hari ini, dan mengatasnamakan pimpinan Komisi Anak Sekolah Minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang mengucapkan selamat datang kepada kadin kita di pagi hari ini, yaitu Ibu Yunita Ringo SPD, dan selamat kita mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak, diundang adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri.
firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Dekan Ibu Yunita Dolindo SPD. Pada Ibu silakan. Mari kita berdoa untuk dalam rangka kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan kami, karena kami percaya Tuhan yang selalu menolong kami, menjaga dan melindungi kami semua, sehingga sampai saat ini Bapa, kami tetap berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan dengan anugerah kesehatan, kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan di hari ini, di hari Minggu tanggal 16 Agustus di tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau kiranya mau hadir bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ibadah kami. Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kami, agar kami mampu mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama saat ini. Dan bagi hamba-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu, Kau pakai menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah Engkau kepada kami semua saat ini, karena kami siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Kita menyebut bersama-sama firman Tuhan kudengar. Dalam perikop Yesus dan hukum Taurat. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.
Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Dahsyat dan luar biasa. Ya, pasti kita merasa dahsyat dan luar biasa. Kita bersukacita dan kita bersemangat karena Tuhan Yesus terus menjaga kita sampai pada hari ini. Dan kita semangat dalam iman, dan sebagai warga negara kita juga bersemangat karena saat ini kita sementara berada dalam detik-detik peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, besok tanggal 17 Agustus biasanya orang jauh upacara sama-sama di yang sekolah, yang lagi sekolah, orang jauh upacara sama-sama di kantor bupati. Namun pada situasi dan kondisi saat ini orang tidak dimungkinkan untuk bersama-sama memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di tahun 2020 ini dengan bersama-sama karena orang dalam situasi saat ini sementara berada mengalami wabah pandemi COVID-19. Tentunya hendak menghambat sukacita kita, semangat kita sebagai warga negara dan sebagai anak Tuhan untuk terus bersyukur dan bersukacita menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dalam Matius pasal 5 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26 membawa kita pada tema Yesus mengajar tentang kemarahan. Nah, adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada beribadah bersama-sama di rumah gereja pada saat ini, nah, siapa di antara orang yang pernah marah? Ada yang pernah marah? Ya, pastinya orang semua pernah marah, pernah merasakan bagaimana itu rasa marah. Karena rasa marah adalah salah satu sifat manusia yang sering orang lakukan, namun itu adalah sifat yang tidak baik yang orang lakukan. Karena Tuhan Yesus sangat tidak menghendaki orang untuk marah kepada orang lain, marah kepada diri sendiri, marah kepada orang tua, karena itu adalah hal yang tidak baik. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita tadi orang baca bersama dikatakan bahwa sejak zaman dahulu, dari zaman nenek moyang orang, Tuhan telah mengajarkan bahwa jangan membunuh, karena barang siapa membunuh ia akan diadili. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya sesama umat Allah, ia akan diadili. Jadi barang siapa mengatakan sialan kau, ia akan dibawa ke hadapan pengadilan agama. Dan barang siapa mengatakan bodoh ngana atau bodoh kau, ia patut dibuang dalam api neraka. Itu yang dikatakan dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau orang marah kepada orang lain, dapat dikatakan bahwa Tuhan sangat tidak menghendaki orang untuk marah kepada orang lain. Karena kalau orang marah kepada orang lain, baik dalam perkataan, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, maka itu pasti orang akan melukai orang lain. Karena itu dalam Alkitab, pembacaan Alkitab kita tadi dikatakan bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai hati kita, sehingga jangan sampai kita berbuat jahat seperti contohnya Kain. Nah, orang tahu cerita tentang Kain. Orang bisa baca itu dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Karena dia marah, Pak Habel GPAD waktu dorong mempersembahkan korban kepada Tuhan, ketika korban persembahan Kain ditolak oleh Tuhan dan persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan, maka Kain menjadi marah kepada Habel. Dia marah pada PAD Habel
sebenarnya Toledo Habel itu sampai dia ada sendiri, dia itu saudara kandung sendiri. Namun karena dia marah karena cuma tuh Habel persembahan syukur yang Tuhan dah terima. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian Kain membunuh Habel adiknya sendiri. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di sini orang bisa melihat bahwa ketika orang marah itu akan berakibat bisa merugikan orang lain. Nah, selain merugikan orang lain, kalau orang semua membunuh, orang pasti akan dihukum. Dan itu juga berarti orang berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika orang marah, iblis menguasai pikiran orang, maka orang pasti akan melukai hati orang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar untuk bisa mengontrol amarah kita. Kita harus bisa belajar untuk bisa hidup berdamai dengan orang lain. Karena pembacaan Alkitab orang saat ini, Tuhan Yesus sudah bilang, kalau engkau sedang membawa persembahanmu kepada Allah, lalu kau teringat bahwa ada orang yang sakit hati kepadamu, tinggalkanlah dulu persembahanmu, pergilah kepada orang itu dan berbaiklah kembali dengan dia. Sesudah itu barulah kau kembali dan mempersembahkan pemberianmu kepada Allah. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus bilang, ketika orang mau mencari Tuhan, ketika orang mau beribadah, ketika orang mau memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, orang harus berada dalam hati yang tulus, yang penuh sukacita, hati yang kudus. Tidak ada amarah dalam hati orang. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau orang mau kasih persembahan, artinya kalau orang mau cari Tuhan, orang mau memberikan persembahan, orang mau beribadah kepada Tuhan, namun di hati orang masih ada rasa dendam atau rasa marah ke orang lain, atau orang bersaudara, atau orang berteman, atau orang ke orang tua, maka Tuhan Yesus bilang Tuhan yang akan berkenan dengan orang persembahan. Tuhan tidak akan berkenan dengan orang beribadah kalau orang belum memaafkan orang lain. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita lewat pembacaan Alkitab kita pada saat ini bahwa orang harus selalu mengampuni sesama orang. Kalau ada rasa marah orang lain, orang pergi minta maaf. Jadi orang pergi minta maaf bahwa orang sudah bersalah. Mungkin dalam orang berpikiran, orang telah menaruh prasangka yang buruk terhadap orang berteman, atau ada sesuatu hal yang orang berteman lakukan yang orang tidak suka, atau ada hal-hal yang orang tua bikin atau orang tidak senang, maka orang harus minta maaf lebih dulu. Orang bilang maaf, kita sudah bersalah karena selama ini kita tidak salah menilai pangana, atau kita telah berbuat salah, kita sudah bikin salah, kita sudah salah bicara, kita sudah salah berpikir negatif tentang ngana atau tentang orang tua. Orang minta maaf. Jadi sebelum orang beribadah, sebelum orang mencari Tuhan, sebelum orang memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, orang harus minta maaf kepada orang yang selama ini ada waktu salah dengan orang, atau mungkin orang ada menaruh rasa marah, maka orang harus minta maaf. Karena dengan minta maaf, maka pasti ketika orang mencari Tuhan, orang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan berkenan dengan ibadah kita. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yang diberkati oleh Tuhan, marilah mulai saat ini orang belajar untuk bisa mengontrol emosi orang. Orang jangan cepat marah terhadap orang lain. Orang harus hidup berdamai dengan orang lain. Orang harus hidup saling mengasihi dengan orang lain. Karena amarah dapat membuat kita melukai orang lain. Amarah dapat berakibat kita bisa membunuh orang lain. Mungkin orang yang tidak bisa membunuh secara fisik, orang bunuh dia sampai dia mati. Tetapi dengan pikiran orang terus marah, maka orang lain tentunya tidak akan sejahtera. Batamang dengan orang akan suka cita, batamang dengan orang. Jadi ketika orang marah, selain orang bisa membunuh, itu
kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Karena itu orang harus pegang itu komitmen bahwa orang yang akan hidup saling bermarangan dengan orang lain. Orang akan selalu hidup damai dengan orang teman-teman, orang bersaudara, apalagi terlebih dengan orang tua. Nah, tentunya hidup damai dengan Tuhan. Kalau orang yang tidak ada pikiran marah dalam hati, tidak ada pikiran marah dalam pikiran orang, pasti orang hidup damai dengan Tuhan. Nah, karena itu adik-adik sekali lagi, marilah mulai saat ini orang belajar untuk hidup senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang jangan simpan amarah dalam hati orang, tetapi tetap orang senantiasa berpikir bahwa orang lain adalah saudara kita yang harus kita kasihi. Orang lain adalah saudara orang yang harus senantiasa saling tolong menolong satu dengan yang lain tiap hari, karena sebagai manusia orang membutuhkan orang lain dalam kehidupan orang supaya orang tetap bisa terus menjalani kehidupan ini. Orang tak mungkin bisa hidup sendiri, tak mungkin kayak orang atau yang teman adik-adik ada di rumah. Orang cuma walaupun orang bisa orang kuat, orang bisa hidup sendiri, melakukan segala sesuatu sendiri. Tetapi orang perlu orang tua, orang perlu teman-teman yang membantu orang perlu orang yang ada di sekitar orang membantu orang. Ketika orang membutuhkan, pasti orang membutuhkan orang lain. Karena orang adalah makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan di dunia ini. Karena itu, marilah saat ini orang berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus tolong orang, supaya orang jangan hidup dalam amarah, tetapi senantiasa hidup dalam kasih, syukur, dan sukacita bersama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan Yesus berkati, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur sebagai ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu sambil kita memberikan persembahan syukur, kita menyanyi bersama-sama Berilah yang Baik. Saat ini kita akan berdoa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami semua, sehingga saat ini Bapa, kami pun boleh beribadah, walaupun kami hanya beribadah dari rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami saat ini. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, Tuhan menolong kami agar firman yang telah kami baca dan renungkan bersama dalam ibadah saat ini akan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami percaya firman-Mu adalah terang dan suluh di kehidupan kami. Karena itu kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, Tuhan terus tolong kami, mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup dalam kasih persaudaraan dengan sesama kami. Dan biarlah kiranya tolong kami supaya kami tidak hidup dalam kemarahan, tetapi senantiasa terus mengasihi sesama
kami mengasihi orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini dalam persekutuan ibadah kami pun mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan menolong para anak-anak sekolah minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang yang saat ini pada situasi saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Bapa terus menjaga dan melindungi anak-anak sekolah minggu semua ya Tuhan, agar di situasi saat ini mereka terus hidup dalam syukur dan sukacita karena terus menikmati pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Tuhan juga kiranya memberkati anak-anak sekolah minggu yang saat ini sementara berada di bangku sekolah, sementara menimba ilmu. Biarlah kiranya Bapa Engkau menolong mereka agar walaupun anak-anak sekolah minggu ini masih harus belajar dari rumah, namun terus mereka diberikan semangat untuk terus belajar dengan giat dan dengan tekun, sehingga mereka pun dapat belajar dengan baik, menerima pelajaran dengan baik walaupun di situasi saat ini, sehingga Bapa, anak-anak ini dapat menjadi anak-anak yang berhasil di masa depan, menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua atau terlebih bagi Tuhan sendiri. Kau memberkati mereka semua ya Tuhan, agar mereka senantiasa pun boleh menjadi anak-anak yang membawa berkat dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Kau pada saat ini Bapa, kami berdoa, Kau kiranya juga memberkati seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kau memberkati pelayanan gereja-Mu Bapa, biarlah kiranya juga Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada, secara khusus Engkau memberkati kerapatan gereja Protestan Minahasa, mulai dari pucuk pimpinan Majelis Gembala KGPM, badan pimpinan wilayah, pimpinan majelis wilayah, bahkan sampai ke sidang-sidang yang ada. Tuhan Yesus berkati, secara khusus juga Tuhan berkati KGPM Sidang Tiberias Amurang. Kau memberkati pelayanan yang ada di Sidang Tiberias Amurang, Kau memberkati badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, badan pengawas perbendaharaan gereja sidang, penasihat sidang, pimpinan kelompok pelayanan, pimpinan komisi, Kepemsus Lansia, bahkan panitia-panitia yang ada. Tuhan berkati, biarlah kiranya Engkau berikan kekuatan, kemampuan kepada para pemimpin dan pelayan yang ada ya Bapa, agar mereka semua dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kau memberkati juga ya Tuhan seluruh jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang, biarlah kiranya kasih Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan dan terus menjadi bagian seluruh jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang. Secara khusus kami berdoa untuk Komisi Anak Sekolah Minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang. Kau memberkati pimpinan komisi yang ada, biarlah kiranya terus diberikan kekuatan, kemampuan dan hikmat dari Tuhan, sehingga para pemimpin Komisi Anak Sekolah Minggu mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Senantiasa ada sukacita dalam hidup melayani Tuhan. Memberkati juga seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada. Biarlah kiranya hari lepas hari kasih Tuhan mereka rasakan dalam kehidupan mereka Tuhan, berkat-berkat Tuhan mereka nikmati, dan kesehatan kekuatan menjadi bagian hidup dari seluruh anak-anak sekolah minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan Komisi Anak Sekolah Minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa, dalam persekutuan kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada Tuhan berkati, agar para pemerintah bahkan semua pemimpin yang ada di negara kami dapat melaksanakan tugas kepemimpinan mereka dengan baik dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan dan kerjakan itu boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada. Teristimewa saat ini Bapa, memberkati bangsa Indonesia yang sedang memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun di tahun 2020 ini. Kau terus memberkati bangsa kami ya Tuhan, agar senantiasa tercipta rasa persatuan dan kesatuan di antara bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami berdoa Engkau juga kiranya memberkati orang tua kami, ibu bapak kami yang saat ini sementara membimbing
dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami pun Bapa boleh menjadi anak-anak yang berbakti bagi orang tua kami, atau terlebih boleh menjadi anak-anak yang berbakti bagi negara kami, terlebih anak-anak yang berbakti dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dalam persekutuan ibadah kami boleh lagi memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Kau kiranya memberkati persembahan yang telah kami berikan ini, agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di Sidang TPBRS Amurang. Memberkati kami semua yang telah memberikan persembahan, biar kiranya berkat-berkat Tuhan juga akan menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa, permohonan, ucapan syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menolong dan telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan tidak kami dengan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, dan selanjutnya acara diserahkan kepada komisi anak. Kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita menyanyi bersama-sama dalam Yesus kita bersaudara. Diundang untuk berdiri adik-adik yang ada di rumah. Demikianlah ibadah di pagi hari ini telah selesai, dan mengatasnamakan Komisi Anak Sekolah Minggu KGPM Sidang TPBRS Amurang, pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada kadin kita di pagi hari ini, JK Ibu Yunita Ringo SPD, kedua pianis Gembala Bapak John Sagrang, ketiga multimedia Pemuda Yusuf Sagrang, keempat siaran TV kabel keluarga Otai Lorong, Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosef, kelima adik-adik yang ada di rumah yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tugas pekerjaan Bapak Ibu keluarga masing-masing ada di rumah, dan memberkati adik-adik di rumah. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.